Nah, malam hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas tentang bagaimana kasus anak-anak yang terlambat intervensi. Nah, malam hari ini yang akan memandu diskusi kita adalah Ibu Iva dan Ibu Eli Fauzia. Sudahkah berada di area kita? Bu Iva, selamat malam semua. Selamat malam Pak Yo. Sehat Bu Iva? Sehat-sehat Pak Yo, terima kasih. Baik, Bu Eli bagaimana Bu Eli? Bu Eli oke? Oke Pak. Oke, baik. Ini masih banyak terus mulai bergabung satu persatu dan kurang lebih sudah ada 23 partisipan ya. Luar biasa malam hari ini. Semoga akan terus bertambah satu persatu. Mungkin masih banyak juga yang baru selesai sholat isya begitu ya, sehingga baru bergabung atau baru juga selesai makan malam bersama keluarga. Tentunya bagaimana nih di daerah, hujankah? Kalau Surabaya kebetulan panas malam hari ini. Bu Eli, hujan di tempat Bu Eli? Enggak Pak Yo. Oke, terang ya. Baiklah, karena mengingat waktu, kita mulai saja. Bu Eli sama Bu Iva sudah ready? Baik Pak. Oke, baik. Langsung waktu dan tempat kami persilahkan pada Ibu Iva dan Ibu Eli untuk memandu diskusi kita malam hari ini terkait dengan studi kasus terlambat intervensi. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Yu. Selamat malam semuanya. Wah, tetap semangat hari ini ya. Wow, semakin lama semakin banyak yang bergabung. Oke, jadi malam hari ini kita akan membahas tentang terlambat intervensi gitu ya, Bu Eli, dan pemateri utama kita hari ini adalah Bu Eli Pak Yu. Jadi nanti Bu Eli akan memberikan pemaparannya tentang apa itu terlambat intervensi gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini kita sharing gitu ya Pak Yo. Isinya adalah kita sharing, sama-sama kita berbagi pengalaman tentang anak-anak yang terlambat intervensi gitu ya. Nah, mungkinkah atau ada kira-kira di sini kita lihat dulu ya Bu Eli, ada berapa anak yang memang orang tua yang mempunyai anak dengan terlambat intervensi atau bagaimana, atau Bu Eli langsung pemaparannya? Seperti biasa Bu Iva, sebenarnya kalau Zoom di hari Selasa itu tidak ada pemaparan materi secara khusus, melainkan sharing berdasarkan pengalaman mungkin orang tua ya yang hadir, betul gitu. Oke, baik. Berarti kita mulai saja ya. Adakah yang mau open mic gitu ya, menceritakan pengalamannya tentang anak yang mempunyai putra atau putri yang terlambat intervensi gitu ya. Nah, sebenarnya Bu Eli, sambil menunggu ini ya Bu Eli ya, sambil menunggu orang tua yang lain untuk open mic atau mungkin ada yang chat gitu ya. Oh iya, oke. Ada yang chat gitu ya. Sebenarnya terlambat intervensi itu apa ya Bu Eli? Yang disebut dengan terlambat intervensi itu apa? Yap, ini ada yang suara putus-putus. Apakah suara saya jelas, Bu Iva? Tes. Jelas Bu Eli, jelas sekali. Oke, siap. Nah, kenapa mah? Oh ya, oke. Siap Pak Yu. Baik, jadi sebenarnya kalau untuk intervensi itu kan banyak sekali dibahas atau digaungkan mengenai intervensi dini ya Bu Iva. Jadi kalau untuk banyak referensi yang kita sama-sama baca, mungkin di sini bila ada terapis juga mungkin sama-sama baca. Untuk anak usia dini itu kan antara 0 sampai 3,5 tahun itu diasumsikan perkembangan otaknya masih sangat plastis, itu begitu. Nah, kalau di luar dalam artian di luar Indonesia sendiri usia 1 tahun pun sudah
ada yang memakai implan atau ABD, bahkan di bawah usia itu sudah ada yang memakai. Artinya pada anak-anak usia dini itu sudah sangat dianjurkan. Jadi kalau misalkan ada istilah, wah 1 tahun ini udah telat nih, ya itu ada istilah-istilah seperti itu di luar kita, di luar Indonesia ya, di luar negeri. Terutama negara-negara maju seperti Australia mungkin, atau Amerika dan seterusnya. Namun kalau untuk di Indonesia sendiri, atau mungkin kita sebagai ya Yayasan Aurika ya Bu Iva, kadang mungkin kita sharing kalau ketemu anak masih usia 2 tahun, masih usia 3 tahun tuh kita langsung responnya, wah ini masih kecil nih, kayaknya masih bisa mengejar banget gitu. Padahal kalau di luar sendiri usia 2 tahun 3 tahun sudah dianggap terlambat tuh kan begitu. Benar Bu. Artinya terlambat tuh karena sangat banyak sekali gap yang harus dikejar. 3 tahun itu kan ibaratnya kita tidak hanya bicara 3 tahun secara nominal usia, melainkan perkembangan bahasa yang harus kita kejar tuh udah ribuan kosakata begitu. Sehingga bagi akademisi atau mungkin para ahlinya yang bersama mungkin lebih banyak menggeluti bidang ini sudah dianggap terlambat di usia-usia seperti itu. Namun kalau pengalaman di Aurika sendiri ketemu anak usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu rasanya kayak udah wah ini masih ada potensi nih gitu. Karena memang di kita sendiri mungkin Bu Iva juga ada murid menerima anak usia 4 tahun, sekarang sudah bisa sekolah umum, sudah bisa berkomunikasi dengan anak sebayanya, sudah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah, walaupun ada tantangan-tantangan tersendiri, tapi masih bisa diatasi begitu. Sehingga kembali lagi, mungkin dikatakan terlambat itu bisa, itu tadi ya Bu Iva, usianya rentang usia seperti itu, termasuk usia-usia 7 tahun itu juga bisa dikatakan sudah terlambat. Asumsinya tentu berdasarkan satu kondisi plastisitas otak, artinya perkembangan otaknya sudah tidak lagi seplastis usia ini begitu ya, sehingga itu mempengaruhi satu penyerapan anak terhadap informasi itu jauh lebih lambat dibanding anak yang seusianya jauh lebih dini. Kemudian secara perilaku atau behavior itu biasanya anak-anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun atau mungkin ya 8, 9, 10 itu secara perilaku istilahnya itu sudah terbentuk banget secara karakter, oh seperti ini gitu. Sehingga kalau misalkan sebelumnya tidak memiliki kedisiplinan atau kepatuhan yang terbentuk itu juga agak susah. Nah itu PR juga untuk anak-anak terlambat intervensi. Itu biasanya behaviornya itu juga menjadi PR tersendiri ketika kita melakukan habilitasi. Jadi tidak hanya kemampuan bahasa tapi juga sosial emosi, kemudian behavior tadi ya, perilaku-perilaku yang sudah terlanjur terbentuk sebelumnya. Nah itu banyak sekali, termasuk oral motor. Oral motor itu juga PR tersendiri karena asumsinya kemampuan mereka untuk berbicara tidak lagi fleksibel ya, istilahnya mungkin seperti itu dibanding anak-anak usianya lebih dini. Nah itu nanti yang mempengaruhi artikulasi, artinya kejelasan artikulasinya pasti berbeda dengan anak-anak usia dini. Itu secara umum seperti itu. Nah, nanti bagaimana detailnya atau spesifiknya kita sharing bersama orang tua yang menghadapi langsung bagaimana menghabilitasi anak-anak yang usianya 5 tahun ke atas, ya 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun mungkin baru diintervensi. Oke, baik. Bu Eli, kalau dilihat dari pemaparan yang disampaikan Bu Eli tadi ya, berarti untuk anak yang usianya memang terlambat intervensi itu kita benar-benar saat kita kesulitannya adalah mengejar gap-nya ya, mengejar gap supaya gap itu semakin dekat begitu ya Bu Eli, sehingga itu bisa tertutupi gitu ya. Oke. Nah, padahal ini tantangannya juga besar ya. Kalau pengalaman dari saya juga sebagai terapis juga seperti yang disampaikan Bu Eli tadi, terutama untuk perilaku ya, di mana anak-anak ini ketika sudah besar, mulai dari mereka juga punya ego gitu kan ya, punya keinginan sendiri yang lebih besar dari anak yang usianya mungkin masih 3 tahun. Mereka punya keinginan sendiri yang sangat besar gitu ya. Kalau nggak mau ya nggak mau, egonya sudah tinggi, terus kemauannya juga apapun yang dia mau, terutama kalau untuk anak yang sudah besar, ini yang aku mau, kalau aku nggak mau ya nggak mau gitu ya. Dan kita juga susah ya membujuknya ya Bu Eli, karena kan usianya sudah besar gitu ya. Betul. Kalau anak-anak usia segitu biasanya udah lebih sulit dibujuk dengan mainan. Iya, benar sekali. Fasenya udah beda lagi, sehingga memang itu butuh teknik-teknik yang
sangat berbeda biasanya. Baiklah. Nah, ini kita coba untuk adakah yang ingin open mic gitu ya? Open mic atau chat boleh menceritakan atau mungkin putra putrinya atau mungkin ada dari terapis ya yang hadir hari ini untuk ikut Zoom ini yang mempunyai murid atau siswa yang ditangani ataupun guru atau siswa yang ditangani yang anaknya sudah besar gitu ya, di atas usia 5 atau 6 atau 4, di atas usia 4 gitu ya Bu Eli ya. Mungkin bisa open mic untuk membagikan pengalamannya, karena di sini kita memang sifatnya sharing ya Bu Eli. Silahkan, atau ada yang chat, kesulitannya apa ya untuk anak yang ya betul, yang sudah besar itu kesulitannya apa? Dari sisi secara perilakunya, dari sisi oral motornya kah atau apakah? Nah, itu yang akan kita sharing malam ini. Baik, adakah yang mau open mic? Di sini ada Mama Nabil mungkin mau berbagi. Ada juga di sini ada Mama Farel juga barangkali mau berbagi. Nah, kalau para mama ini berbagi, wah kita senang sekali karena ada pengalaman-pengalaman yang mungkin kita sendiri sebagai terapis tidak menemui, karena kan pasti 24 jam itu kita cuma ketemu 1 jam ya Bu Iva. Ya, sedangkan orang tua itu kan itu tadi ya, jungkir baliknya di rumah itu pasti merasakan gimana dinamika untuk menghadapi anak-anak terlambat intervensi, sekaligus gimana solusinya. Baik, mungkin kita bisa minta salah satu orang tua Bu Eli atau Mama Farel bisa open mic. Ada juga Mama Farel atau di sini ada Mama Nabil. Ya, silahkan monggo open mic untuk berbagi pengalamannya. Bisa juga. Usia berapa dihabilitasi putra putrinya, Ma? Ya. Adakah yang open mic, Bu Eli? Tes. Oke. Silakan, Ma. Di sini lagi azan, jadinya nggak akan kedengaran. Pastinya lagi azan. Oh, tapi terdengar suaranya. Mama siapa ini? Dengan Mama siapa? Oh iya. Oke. Mama Askia. Mama Askia, Bu Eli, Mama Askia. Oke. Oke, baik. Barangkali mau. Oh ya, di sini lagi azan. Oke. Baik. Adakah Mama Askia, monggo. Oh, tunggu ya open mic. Baik, silakan. Jadi oke, silakan Ma, open mic Ma. Oke, silakan sharingnya Ma. Ini suaranya jelas nggak? Jelas Ma. Ini saya dekat masjid. Sekarang lagi azan gitu, jadi takutnya suaranya nggak jelas gitu. Jelas Ma. Jelas ya Bu Iva. Jelas Ma. Kalau yang saya pengalaman ya gitu, pengalaman saya bagi anak yang intervensi gitu, ya terlambat lah intinya mah gitu. Untuk menerima juga kan harus menghela napas panjang gitu ya. Tapi ya kita mungkin harus di sini harus menanamkan dulu pola pikir gitu, pola pikir kita gitu. Ya intinya mah harus lebih positif gitu. Beda kalau saya negatif ke anaknya juga ya bakal itu. Tapi kalau saya positif gitu, seperti saya lah Askia udah besar, malahan mah ketahuannya sudah SD gitu ya, ketahuan walau alam gitu. Tapi kalau kitanya bismillah, tidak ada kata terlambat, terus kitanya terus aja menggali dan bertanya kepada yang sudah berpengalaman, ya alhamdulillah gitu, istilahnya mah titik cerah itu ada gitu ya, walaupun tidak signifikan, tapi setidaknya istilahnya mah kita menemukan cahaya gitu, walaupun dengan ya gitulah, dengan apa sih ya jungkir balik gitu, tapi
sebenarnya kita di sini harus ya berusaha dulu gitu, seperti itu gitu. Tapi ya memang kalau awal-awal kita kadang kan berkeluh kesah, banyak mengeluh gitu, seperti itu ya, seperti yang saya alami gitu. Tapi ketika saya menantangkan pola pikir yang positif gitu, Bismillah, nggak ada kata terlambat ya, walaupun memang tidak begitu signifikan gitu, tapi setidaknya dengan perkembangan sekarang ya disyukuri gitu, seperti itu. Baik, terima kasih Mama. Berarti ini hubungannya dengan ini ya Bu Eli, pengharapan yang realistis gitu ya Bu Eli. Ya, Pengharapan yang realistis tentang kondisi anak yang memang sudah terlambat intervensi, yang sudah disampaikan oleh Bu Eli tadi, gitu ya Bu Eli. Ya, betul. Itu tadi Bu Iva. Artinya pengharapan yang realistis itu dibarengi dengan sisi pemikiran yang positif juga. Artinya walaupun usianya mungkin sudah besar, tadi ya Maya, usianya sudah SD gitu, tapi sebenarnya tidak ada kata menyerah, tidak ada kata putus asa. Tadi menurut Mama Lucy, bahwa kita ya cari jalan terus gitu, walaupun ada terlambat intervensi, cari jalan terus. Kalau misalkan dia memang segitu secara potensi, maka kita pakai teknik apa ya, pakai metode apa ya, pakai pendekatan apa ya, kayak gitu-gitu ya Mah. Ya betul, yang saya alami terus aja memikirkan kata terlambat itu. Ini gimana ya, ini gimana ya. Ya kalau begitu nggak akan beres-beres ya. Ya mencoba aja dilakukan gitu sedikit demi sedikit gitu. Ya walaupun ya setidaknya lah yang lain mah misalkan sudah nyampe Bandung, mungkin Askia masih nyampe ini, tapi kan setidaknya Askia nggak begitu ini gitu sepertinya. Jadi ketika yang saya awal-awal ya memikirkannya seperti itu terus aja. Ya kalau dipikirkan terus ya nggak akan ini gitu. Tapi ya udah hempaskan, mencoba napas panjang, ya gitu begitulah seperti itu gitu. Soalnya kalau kita lihat-lihat ke belakang ataupun ini ya, apalagi kan kalau kita lihatnya ya gitu, lihatnya yang positif aja. Oh itu jadi seperti ini, bisa gitu ya, ya seperti itu gitu. Ya biarlah semua hasil kita serahkan saja kepada Allah gitu, seperti itu. Kalau menurut saya yang alami gitu. Ya memang kalau awal-awal saya juga pasti stres ya, apalagi wah ini gimana, apalagi kan kalau yang ini Bu, apa sih pola emas ya gitu, usia emas memang seperti itu, memang saya akui. Tapi kalau kita memikirkan sesuatu yang memang membuat kita down, nggak kita bangkit ya, ke perkembangan anak juga akan ngaruh gitu. Baik, terima kasih Mama Lucy atas sharingnya. Intinya adalah tadi ya Bu Eli yang disampaikan. Betul. Kebetulan juga kami punya cerita ini yang ada salah satu murid ya Bu Iva, waktu itu diimplannya baru usia sekitar 16-an ya, 16 tahun. Sebelumnya memang memakai ABD, tapi karena tidak mengcover sesuai kebutuhannya, bahasanya juga tidak berkembang optimal. Namun karena orang tuanya itu sangat gigih ya, artinya memiliki sisi positive thinking yang luar biasa, usahanya juga luar biasa, walaupun banyak tantangan, pasti usia 16 tahun kan pasti kondisi oral motornya sudah sangat kaku ya Bu Iva dibanding dengan anak-anak kecil. Terus anaknya juga memiliki semangat belajar yang tinggi gitu. Dia tahu, dia sadar dengan kondisinya, dia paham betul dengan kondisinya, tapi dia punya sisi semangat yang juga sangat tinggi, sehingga setiap kali belajar dia susah mendengar, dia selalu minta tolong Bu Eli diulang gitu. Dia usaha lagi, terus dia mencoba konfirmasi, inikah maksudnya Bu Eli, atau dia terus mencoba. Jadi lama-kelamaan juga kemampuan mendengarnya berkembang itu begitu, sehingga ada hal-hal yang oke, kita sadari betul kata Mama Lucy tadi, oke, anakku sudah terlambat intervensi, tapi apa nih yang bisa aku lakukan sekarang, nah istilahnya begitu tadi ya Maya. Jadi nggak berlarut-larut berpikir tentang yang dulu-dulu atau menyesali yang dulu-dulu tentang terlambat intervensi, melainkan apa yang bisa saya lakukan sekarang terhadap anak saya. Nah, akhirnya anak ini juga terpotensikan tidak hanya di sisi mendengarnya saja Bu Iva. Jadi memang dioptimalkan waktu itu orang tuanya melatih dia memasak, melatih dia untuk
mengembangkan potensi di ekskulnya dan lain sebagainya, sehingga dia terakhir sekarang juga sudah mulai praktek kerja juga, jadi dia bisa terbiasa berkomunikasi dengan orang lain, walaupun dia sendiri bercerita ada hambatan ketika ngobrol sama orang lain yang ngomongnya cepat, tapi dia berani untuk bertanya ke orang yang bersangkutan, sehingga dia berusaha untuk mencerna ya orang lain itu bicara apa sih. Istilahnya kalau kata Mama Lucy tadi tidak ada kata yang terlambat, itu kan motivasi buat kita ya Bu Iva, baik itu terapi maupun orang tua gitu. Yang penting kita cari jalan apa yang bisa kita potensikan di usia tersebut. Jadi tidak semata-mata kita bilang wah iya ya anak itu masih kecil, coba dari dulu anakku ketika masih kecil udah diintervensi. Nah itu malah kita berlarut-larut di situ, nggak ada actionnya, malah pasien anak juga, pasien kita juga gitu. Mama Lucy. Oke, terima kasih banget atas sharing. Terima kasih Mama Lucy. Betul sekali Bu Elia, selain kita artinya tadi yang disampaikan sama Mama Lucy, kita harus realistis ya. Kalau memang pada hal tertentu tidak bisa kita maksimalkan, hal yang lain kita maksimalkan gitu ya Bu Eli ya. Bu Eli, ini ada Mama Rafasya Bu Eli yang ingin sharing gitu ya Bu Eli tentang pengalamannya. Monggo silahkan Mama Rafasya, open mic Mama. Ini Rafasya Malang itu ya Ma? Iya betul Bu. Halo Ma, apa kabar Ma? Iya alhamdulillah baik Bu, lama gak ada kabar. Silahkan Ma, sharing Ma. Iya, kalau dibilang terlambat intervensi sih sebenarnya kan kalau Rafasya itu kan sudah terapi mulai dari bayi. Cuma waktu itu tuh saya bingung karena saking banyaknya yang harus diterapi, jadi saya harus pilih yang mana dulu antara motoriknya atau dari segi AVT atau gimana, karena waktu itu saya kesulitan karena kondisinya Rafasya yang sering sakit. Jadi waktu itu saya sering bawa terapi, ternyata setelah pulang terapi dia sakit, gitu Bu. Terus saya sekarang tuh kan mengoptimalkan kesehatannya dulu Bu. Alhamdulillah baru 1 tahun, sudah 1 tahun nggak Bu? Mulai AVT pertama itu dulu Bu ya. Baru PR-nya itu sekarang mulai terjawab gitu Bu. Sekarang udah bisa link sound, udah bisa nirukan. Kalau menurut saya hambatannya sih lebih mudah diajari waktu kecil gitu Bu. Jadi kalau misalnya dulu saya ngajarin dia jalan gitu, lebih mudah nangkep ketika dia pas masih usia yang sekitar 1 tahun 2 tahun gitu. Kalau sekarang lebih susahnya ke oral motornya itu. Namanya kan dia sekarang udah usia 4,5 tahun Bu. Jadi untuk ngajarin bilang untuk majukan bibir, monyongkan bibir tuh kayak lama betul Bu ngajarinnya. Tapi tiap hari diajarin kayak kata Bu Iva dulu, dengar gitu. Lama-lama sih ada kemajuan, cuma ya harus lebih sabar gitu Bu. Ya, berarti tantangannya pada ini ya, Ma, pada perilakunya ya, yang dulu dengan dia kecil, sekarang sudah berbeda gitu ya. Berarti kelihatan berbeda ya, Ma, pada saat sekarang dan dulu pada saat kita pada saat memberikan stimulasi di rumah, Mama ngajarin di rumah itu, Ma. Iya, karena dulu kan waktu kecil itu menurut saya wah lebih mudah gitu Bu, nggak sampai yang harus lama gitu kan. Untuk yang ketika dia usia 3,5 tahun nggak Bu, yang mulai belajar Lingson itu 1 tahun Bu, waktu untuk menerima pelajaran Lingson itu. Dan memang Rafasya ini kan banyak yang harus dilatih ya Mas, selain dari FET gitu ya Ma ya. Kalau saya paksakan itu, kalau pas pulang terapi itu akhirnya ujung-ujungnya sakit Bu. Jadi saya ya harus menempatkan gimana dia enjoy, terus gimana dia bisa nerima pelajarannya gitu Bu. Kalau belum bisa ya enggak terlalu dipaksa, tapi ya intens untuk tetap dilatih walaupun kelihatannya itu muncul responnya entah kapan munculnya gitu Bu. Sip. Saya terima video terakhir dari Mama Rafasya, ini luar biasa loh Rafasya. Semangat Mah, keren. Iya, terima kasih Bu.
Oke, terima kasih Mama Rafasya atas sharingnya ya. Bu Eli ini luar biasa ya. Artinya Rafasya ini mamanya benar-benar agak ini ya, maksudnya mamanya tahu perbedaannya benar bahwa seperti yang disampaikan Bu Eli tadi, kalau anak sudah agak dewasa itu susah pada perilakunya ya Bu Eli ya. Susah apa ya kalau kita bilangnya? Susah ngaturnya gitu ya Bu Eli ya. Udah terbentuk mungkin ya, karena udah terbentuk. Iya, tapi secara psikologis memang kalau anak perilaku itu kan memang mengikuti usia ya Bu Eli ya. Jadi egonya semuanya gitu ya. Wah, ini luar biasa, sudah ada 2 orang ini ya Bu Eli yang sharing. Nah, sekarang ada lagi kah yang mau open mic? Monggo, silahkan. Ditunggu sharingnya. Silahkan, monggo. Adakah yang mau open mic? Atau halo Bu Iva, mungkin Mama Farel? Oh ya, silakan. Dengan Mama siapa? itu ada beberapa pertanyaan Bu Iva, apa mau dijawab apa kita sharing aja ya? Ya, tunggu sharing aja dulu Bu Sinta. Kita sharing dulu, memberikan kesempatan kepada mama-mama yang lain gitu ya Bu Sinta. Iya. Oke. Ikut nimbrung bolehkah Bu Iva? Oh boleh, silahkan Bu Sinta. Bu Sinta bisa memberikan masukan atau silahkan Bu Sinta, pengalaman bagaimana? Bukan pengalaman, lebih ke arah ini aja deh, banyak menerima curhatan dari orang tua yang lead intervention gitu ya Bu Iva. Iya. Jadi sebetulnya anak-anak yang terlambat di intervensi itu kan masalahnya sudah banyak ya, selain oral motor dan lain-lain perilaku seperti yang dijelaskan Bu Eli tadi, tapi juga kitanya, orang tuanya itu tantangan juga, kita harus menata hati ya. Kita harus menata hati, kita harus benar-benar nggak bisa membandingkan anak kita dengan anak yang lain gitu, karena memang anak yang lain mungkin lebih cepat dan lain sebagainya, kita tidak gitu. Nah, menata hati seperti yang dikatakan sama Mama Askia tadi, menata hati tapi sekaligus realistis, sekaligus kita kerja keras untuk terus melangkah melatih. Nah, itu nggak mudah ya Bu Iva ya. Sulit banget. Jadi mungkin saya kepingin tahu juga nih mama-mama yang hadir di sini yang lead intervention sebetulnya cukup banyak ya. Kita mungkin bisa menyoroti dari sisi anaknya, tapi juga bisa menyoroti dari sisi kitanya sendiri. Gimana sih supaya kita ini bisa tetap komitmen melatih dan betul-betul tidak membandingkan dengan anak yang lain, tapi fokus sama anak kita. Oke. Iya, karena itu susah, susah banget Bu Iva. Ya, benar sekali Bu Sinta. Benar. Karena kadang-kadang artinya orang tua banyak yang bukan membandingkan ya, tapi merasa bahwa anak saya usia segini, dia usia di sana, andaikan dulu anak saya implannya di usia yang lebih kecil gitu mungkin ya Bu Sinta. Jadi lebih ke apa ya, menata emosi dan kejiwaannya mamanya gitu ya Bu Sinta ya. Iya Bu Iva. Oh, ini dijawab sama Mama Lucy, nangis lagi, bangkit lagi, nangis lagi, bangkit lagi, begitu katanya Bu Sinta. Iya, tapi rasanya mungkin sambil menunggu yang lain untuk sharing ya, rasanya satu yang bisa kita jadikan pegangan supaya kita bisa bangkit itu, mau nggak mau kita memang harus belajar banyak ya. Kita harus masuk di dalam komunitas, kita harus banyak ngobrol dengan sesama orang tua, kita harus sering-sering diskusi dengan terapis, dengan audiologis, dan semuanya pokoknya kita banyak tanya gitu, sehingga kita nggak meraba-raba, tapi kita tahu jalan apa yang ada di depan. Kalau Bu Lucy tadi bilang ada cahaya gitu ya, jadi kita tahu bahwa itu yang saya kejar. Saya memang tidak berharap lebih, tetapi saya juga tidak mau kurang. Jadi itu yang saya kejar. Nah, dengan melihat ada harapan yang jelas dari hasil kita bertanya dan belajar itu lebih membuat kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang benar-benar akan kita kejar dengan fokus. Oke. Nah, ini ada dari chat dari Mama Nur Hidayah. Betul sekali Bu Sinta, agar kita lebih terarah begitu Bu Sinta. Ya. Baik. Baik, ada yang
Bagaimana Bu Sinta? Apa kita sharing lagi atau Bu Sinta masih memberikan ini? Ya, silahkan kalau ada yang mau sharing. Baik, oke. Silahkan. Ini masih ada Mama Nabil juga nih Bu Iva, ada juga Mama Farel tadi ya. Kemudian di sini banyak sekali sebenarnya, barangkali ada yang mau sharing, silakan. Mungkin Mama Nabil, bagaimana Mama Nabil? Mama Nabil ini amazing ya. Hati tadi ya Bu Eva ya, itu saya juga penasaran juga nih buat Mama Nabil karena mendengar kisahnya itu juga luar biasa. Oke, silahkan Mama Nabil bisa open mic. Mama Nabil, halo? Atau Mama yang lain, silahkan. Silahkan Mama Farel. Assalamualaikum Bu Iva dan Bu Eli. Hai Mama. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu kalau agak berisik soalnya lagi sama anak-anak ini di kendaraan. Oke, Ma. Dan maaf juga baru masuk jadi informasi di awal saya kurang mengikuti. Kalau pengalaman saya pribadi untuk Farel sih memang bisa dikatakan terlambat intervensi karena dia dipakaikan alat yang maksimal itu usianya sudah 8 tahun. Sebenarnya menurut saya sih setelah dipakaikan alat yang maksimal, tidak ada kata terlambat sih untuk kita berjuang. Kalau kita memang sudah niat sebenarnya. Semua itu pasti ada jalannya. Selama ini memang sebenarnya bukan karena terlambat intervensi karena memang kemauan kita sebenarnya dari awal dulu di waktu Farel terdiagnosa untuk tidak mendengar di usia 2,5 tahun sebenarnya sudah disarankan oleh dokter untuk mempakaikan alat yang sesuai dengan kebutuhannya agar hasilnya maksimal, tapi karena kondisi dari finansial dan yang lainnya yang belum memungkinkan untuk Farel memakaikan alat yang maksimal, sehingga bisa dikatakan terlambat intervensi karena dia baru pakai yang sesungguhnya di usia 8 tahun. Tapi kalau saya pribadi sih nggak ada kata terlambat ya Bu, walau kata orang-orang kata dokter pun bilang udah lampu kuning Farel itu. Tapi dengan saya masih ada niatan untuk berjuang, dibantu dengan terapis seperti Yayasan Aurika dan ada niat dari orang tuanya, alhamdulillah sih Farel bisa sampai di detik ini meskipun menurut orang lain itu tidak sebanding dengan yang lain-lainnya karena seperti kata Bu Sinta juga tidak bisa dibandingkan antara anak yang satu dengan yang lain karena mereka punya kemampuan masing-masing. Itu dari saya Bu. Oke. Ya, betul ya Bu Eli. Monggo Bu Eli, agak terharu juga ya saya mendengarnya. Betul. Bu Eli ya? sebentar ya. Mungkin nanti mama-mama yang sharing mohon bisa open cam biar bisa kita spotlight. Karena kalau tidak di open cam, tidak bisa di spotlight, tidak bisa nampak wajahnya. Gini. Makasih. Ya. Aduh, sehat-sehat loh Ma di kendaraan. Iya, lagi di kendaraan bawa baby juga. Oke, terima kasih. Dan kerennya Mama Farel ini adalah begini Bu Iva. Jadi sisi motivasi luar biasa tadi kelihatan banget ya. Beliau ini bekerja, beliau adalah tidak hanya ibu rumah tangga ya, tapi memang bekerja profesional. Tapi beliau ini selalu mengusahakan bagaimana bisa terapi, walaupun itu jamnya pagi banget. Kita pernah terapi jam 7 pagi ya Maya. Kita juga pernah terapi jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pulang kerja langsung megang Farel, pagi megang Farel. Jadi beliau ini berusaha walaupun bekerja, tapi berusaha untuk memberikan membahasakan kepada Farel karena itu tadi usianya memang sudah besar waktu itu. Kita waktu itu kelas 3 ya Mas, kelas 3 ya waktu itu Farel ya. Nah itu sekarang kelas 3. Sekarang kelas 4 Bu. Oh ya sekarang kelas 4, betul berarti kelas 3 waktu itu. Jadi memang usianya udah kelas 3 tuh sekitaran 10 ya Maya.
Udah 10 tahun. Hampir Oh, 10 waktu ya. yang dia itu pakai itu udah 9 tahun, Bu. 9 Mulai ke terapkan di 10. Aulia 9 tahun. Betul. Jadi kalau ibarat orang lain berkata terlambat, seperti kata Mama tadi, dokter bilang udah terlambat, ya memang terlambat. Tapi itu tadi kata Mama, tidak ada kata terlambat kalau mau ngejar, kalau juang. Dan sekarang alhamdulillah mendengarnya udah, alhamdulillah ya, komunikasi dua arah juga sudah berjalan dengan mendengar saja, tidak menggunakan isyarat dan lain-lain itu tadi. Jadi masih ada hal yang bisa kita kejar dan potensikan. Dan Farelnya pun mengikuti berbagai ekskul di sekolah gitu. Pernah menjuarai di panahan ya, itu kayak gitu, taekwondo juga. Jadi tidak hanya aspek akademik tapi non akademik juga dioptimalkan gitu. Termasuk ketika hamil 9 bulan itu tetap ngelatih gitu di kala Farel itu perlu pembimbingan ya, perlu pendampingan, tetap ngelatih sampai hamil berapa lahiran itu. Saya pikir kan udah mau libur nih kan, mau lahiran, ternyata enggak, Bu, ayo terapi. Wow, luar biasa, Masya Allah. Jadi ibaratnya tuh selalu haus PR kalau begini. Ya, yang mungkin saya bisa pesan ke orang tua ya, Bu, menurut pengalaman pribadi saya, untuk alat mungkin orang tua harus selektif mungkin. Beli alat itu yang memang mengcover kebutuhannya, karena Farel sendiri pernah di awal-awal dia terdeteksi itu pakai alat, saya pikir dulu seperti orang memakai kacamata, beli sudah itu dipakai langsung lihat, ternyata mendengar itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Saya pikir dulu seperti itu, beli alat yang bagus menurut saya, yang mahal, saya pikir itu sudah maksimal, ternyata itu ada yang mengcover sekian dB, ternyata awal itu saya salah, jadi setahun itu saya terbuang sia-sia, beli alat yang tidak mengcover, terapi setahun yang sia-sia, sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Nah, setelah saya ketemu komunitas di Lampung Mendengar, alhamdulillah terbuka wawasan, akhirnya selektif lagi untuk membeli alat. Dan waktu itu sempat terapi EVT, memang belum diikut di Aurika, karena Aurika kan belum ada kelas EVT ya, Bu. Selama 2 tahun saya ngikutin kelas itu PR saya cuma satu, alatnya suruh cari yang lebih di atas yang saya pakai, atau implan koklea waktu itu, karena PR-nya cuma alat. Orang tua sudah maksimal, terapis sudah membantu, ada guru pendamping juga, tetapi hasil masih tidak maksimal. Jadi PR-nya cuma alat. Alhamdulillah ada rezekinya Farel sehingga bisa memakai alat yang maksimal sampai saat ini. Dan mungkin satu lagi untuk orang tua yang bekerja, ketika kita tidak bisa mendampingi di waktu-waktu saat kita bekerja, mungkin ada solusi untuk cari guru pendamping pengganti kita. Jadi si anak ini tidak tertinggal. Memang tidak bisa dikatakan pure dengan terapis, tapi setidaknya dia membantu kita untuk minimal nambah kosakata dari waktu yang terbuang dengan kita. Nah, selebihnya nanti sih kita lagi kembali. Itu aja, Bu, pesan saya ke orang tua. Jadi sebelum terlambat, mungkin saya itu yang bisa berbagi pengalaman dari saya. Menata hatinya gimana nih, Mas? Seperti yang disampaikan Bu Sinta tadi tuh. Itu kan sulit banget ya, artinya awal sebenarnya sudah ABD usia 2 tahun, cuman Mama mengalami bahwa kok nggak ada progres, atau kalau progres kok sedikit, atau bagaimana. Nah, itu menata hati, kemudian harus memilih ini nih jalannya, harus bertekad seperti ini nih. Nah, itu gimana prosesnya? Ya, kalau dulu memang saya sempat terpuruk ya, Bu, saat dia terdiagnosa. Sempet saya tuh ngerasa dunia ini kayaknya runtuh semua ke saya gitu. Hati saya hancur, apalagi saya kan tinggal di asrama. Apa kata orang nih di asrama, omongannya pasti sana sini. Ternyata tidak di luar ternyata nggak seperti apa yang saya pikirkan. Justru malah banyak yang memotivasi sehingga saya bangkitlah dari situ. Langsung saya mulai menata pelan-pelan, alhamdulillah. Terus saya gantikan alat yang sesuai dengan kebutuhannya. Terus ada jalan harus terapi di sini, saya ikutin sampai waktu itu saya ikut ke Bogor juga di tempatnya Pak Arif ya, Bu, di Anton Metode, karena di situ bilangnya bisa bantu. Alhamdulillah keluar juga sih di situ. Memang dia TW, tapi
Farel bisa ngebaca dari situ. Memang di usia 3,5 tahun kalau nggak salah saya tinggal di Bogor sama neneknya. Waktu itu malah nggak saya dampingin sama sekali 3 bulan di sana. Dia ikut sama neneknya sama yang momong, cuman berdua. Lambat laun sih, akhirnya saya tutup kuping lah Bu, kalau mau ngikutin omongan orang sih kita ya nggak akan bangkit-bangkit. Tutup telinga kanan kiri orang mau ngomong apa, selagi anak kita bisa dan kita juga nggak terlalu peduli omongan orang, insya Allah ada jalannya. Oke. Yang terutama sih dukungan dari keluarga ya Bu, dukungan dari keluarga alhamdulillah mendukung semua, dari neneknya sampai ikut juga terapi usia 60 tahun waktu itu neneknya ngomong si Farel di Bogor. Luar biasa mah. Terima kasih sharingnya Mah. Hati-hati di jalan, sehat-sehat. Terima kasih sharingnya Mah. Ya, terima kasih. Jadi itu tadi dari Mama Farel ya Bu Eli, intinya adalah karena beliau bekerja gitu ya, jadi supaya menggantikan sosok mama yang artinya melatih, menstimulasi bahasanya. Jadi karena beliau bekerja, beliau mencari pendamping ya, bukan apa istilahnya So, iya, bukan pengasuh gitu ya Bu Eli, yang bisa dilatih untuk mendampingi, membahasakan gitu ya Bu Eli. Betul, dan mamanya ini seperti apa ya Bu Iva, mungkin manajer kali ya. Jadi artinya mamanya ini yang belajar, mamanya betul-betul belajar, mamanya tuh tanya terus, pokoknya sampai paham, sampai tahu gimana nanti prakteknya itu kayak gitu. Baru kemudian mamanya ini mentransfer itu ke pendampingnya, dan pendampingnya ini kebetulan waktu itu juga diikutkan kelas EVT Bu Iva. Jadi pendampingnya ini juga belajar, sehingga kita ketika terapi itu saling sharing. Bahkan saya juga sering kali dapat masukan dari pendampingnya ini ketika beliaunya ini punya ide ngajarin Farel. Nah, itu seperti itu, sehingga memang aktif sifatnya, tidak hanya mengasuh ya, bukan, tapi memang mendampingi untuk menggantikan jam-jam ketika mama tidak bersama Farel, itu begitu. Dan itu tadi mungkin ya, tidak menyerah, artinya walaupun memakai alat yang sesuai, kata Mama Farel baru di usia 9 tahun, 9-10, tapi tidak menyerah, artinya oke, ayo kita start, mulai sekarang kita kejar. Nah, itu seperti itu. Baik. Oke, nah ini waktu kita sudah tinggal 12 menit lagi ya Bu Eli. Oke, betul. Oke. Oh iya, satu lagi Bu Iva. Jadi Mama Farel ini memiliki target kosakata itu per hari bisa 5-10 kosakata baru untuk Farel. Jadi itu yang benar-benar disampaikan juga ke pendampingnya. Artinya betul juga sih, kalau untuk anak yang terlambat intervensi, memang daftar kosakata yang ditargetkan paham dalam 1 hari itu bisa jauh lebih banyak dibanding anak-anak intervensi dini yang mungkin masih memiliki waktu lebih banyak gitu ya, karena hubungannya dengan kesenjangan usia tadi. Kalau untuk anak-anak normal hearing misalnya, kosakata yang dia miliki untuk siap sekolah dasar itu kan 3.000, 6.000 gitu ya kosakata, sedangkan anak-anak kita baru diintervensi tentunya jauh dari itu. Nah, berarti konsekuensinya adalah target kosakata per hari itu harus dicapai sekian gitu, dan alhamdulillahnya Farel ini memiliki behavior yang sudah terbentuk, dalam arti belajar tadi ya. Dalam arti belajar itu dia sudah terbentuk. Oh, dia paham kapan waktunya belajar, kapan waktunya mendengar, kapan waktunya main, kapan waktunya sekolah, kapan waktunya ekskul. Itu sudah terbentuk, sehingga mungkin dari sisi itu juga perlu digarisbawahi bahwa anak-anak kita walaupun dia memiliki gangguan pendengaran, tapi ketika sejak kecil itu perilakunya terbentuk, dia tahu, dia paham kapan harus ini, kapan harus itu, mungkin itu bisa cukup membantu juga ya Bu Iva, sehingga tadi yang kata Bu Iva, egonya udah kuat nih. Nah, kalau kata Bu Iva tadi lebih susah diatur, nah itu mungkin bisa dihandle dengan pembentukan perilaku di usianya yang mungkin lebih tinggi. Ada open mic nih kayaknya Bu Iva. Oke, silakan. Ada yang open mic? Monggo. Oh, ini dari Mama Lucy, Mama Farel pakai alat bantu dengar apa? Oh ya.
Silahkan, monggo silahkan kalau open mic lagi. Mungkin Mama, ini sebenarnya banyak juga loh Bu Eli yang putra-putrinya yang memang terlambat intervensi gitu ya. Jadi boleh silahkan membagikan pengalamannya apa saja, apalagi tadi yang disampaikan Bu Sinta, menguatkan hati itu bagaimana ya caranya gitu kan. Karena setiap orang pasti mempunyai trik yang atau apa ya, yang berbeda-beda gitu. Iya, cara mengelola yang berbeda-beda untuk menata hati itu gitu ya. Mungkin ada orang yang ketika seperti misalnya Mama Lucy nangis gitu kan ya, tapi bangkit lagi gitu kan ya, nangis gitu bangkit lagi. Nah itu mungkin ada yang lain mungkin, nah bisa open mic juga bagaimana bisa sharing gitu ya, membersamai anak-anak yang memang terlambat intervensi. Apa saja yang harus dikejar, tantangannya apa gitu ya. Monggo silahkan open mic. Ada yang open mic ini Mama Akifa kah ini? Iya. Oke, silahkan Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kayak sebenarnya umur Akifa sekarang 3,5 tahun, cuman masih merasa kayak terlambat karena saat awalnya tahu Akifa gangguan dengar itu di usia 5 bulan. Namun karena orang tua nggak ada, mertua udah nggak ada lagi, jadi emang serba semua sendiri. Terus pas nyampein ke keluarga gitu, kayak keluarga besar tuh satu pun nggak ada yang ngedukung gitu, malah suruh bawa ke sini, nggak usah pakai alat apa segala macam. Jadi kayak nggak, emang sampai sekarang sih nggak ada yang ngedukung gitu. Jadi kayak ngerasa ya udahlah nurutin. Jadi umur Akifa 1,5 tahun baru pakai ABD. Nah saat pakai ABD itu kebetulan kan tinggal di pedalaman nih gitu, di situ nggak ada fasilitas apapun. Untuk terapi aja harus ke ibu kota yang jaraknya sekitar 6 jam gitu. Saat itu pun Akifa saya lagi hamil adiknya saat tahu Akifa gangguan dengar di usia 5 bulan. Kebetulan saya dapat rezeki gitu, hamil adiknya. Jadi setelah itu pas Akifa pakai alat itu usia adiknya 3 bulan. Jadi saya bolak-balik gitu dari kabupaten dari kecamatan kabupaten gitu kan. Cuman kurang saya saat itu nggak tahu apa-apa gitu. Masa informasi saya nggak dapat dari mana-mana. Jadi emang real sendiri di daerah saya itu yang ketahuan gangguan dengar itu memang baru Akifa doang gitu. Jadi memang nggak ada grup apapun. Jadi memang semua sendiri. Terapi pun paling sebulan sekali. Karena kalau saya pun bawa Akifa terapi harus ayahnya harus ikut gitu. Karena kan adiknya masih ASI juga gitu. Nah, jadi setahun kemudian baru Akifa implan sebelah kanan gitu. Setelah itu baru saya putuskan merantau bertiga dengan adiknya gitu ke ibu kota. Jadi kayak pas saat Akifa pakai ABD selama 1 tahun itu saya kayak ngerasa itu waktu yang itu tuh yang awalnya dari 5 bulan ke 1,5 tahun terbuang sia-sia. Saat pakai ABD pun saya ngerasanya kayak kurang maksimal, walaupun pas pakai ABD itu Akifa sih udah ada beberapa kosakata gitu. Dan ya bisa dibilang saya emang dibully habis-habisan sih, kayak pakai alat pun pas mutusin untuk implan pun ada yang bilang sok banyak uang apa segala macem gitu kan. Cuma saya nggak peduli omongan orang, kebetulan saya nggak tahu mau sharing kemana nih, orang tua nggak ada, mertua nggak ada, jadi real berdua aja dengan suami gitu kan. Sampai mutusin merantau, Akifa implan. Pokoknya emang semuanya itu sendiri. Yang usia Akifa sekarang masih 3,5 tahun aja, saya kayak ngerasa tuh emang udah bener-bener terlambat gitu. Dan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Ya, baik. Bagaimana ini ya, Mama tinggal di mana sekarang, Ma? Di Banda Aceh. Oh. Di Aceh. Di sana tidak ada ini ya, Ma? Tidak ada center terapi EFT kah? Sudah, sekarang Akifa sekolah di Sekolah Aluna Montessori. Oke. Makanya saya pindah ke sini gitu. Ke kotanya ya.
Istilah tadi yang Mama sebut 5 bulan sampai 1,5 tahun tadi sia-sia itu maksudnya seperti apa, Ma? Saya karena dengerin omongan saudara gitu, Akifah nggak apa-apa, obatin bawa ke sini apa segala macem gitu. Jadinya saya memang nggak pakaikan dia ABD. Padahal uang yang saya keluarkan untuk pergi ke sana sini tuh puluhan juta juga gitu. Jadi umur 1,5 tahun Akifah baru pakai ABD. Sehingga itu mulai Mama bahasakan begitu ya, mulai Mama kasih informasi melalui alatnya, melalui mendengarnya begitu, umur 1,5 tahun. Sekarang 3,5 tahun. Ya. Oke. Baik, terima kasih Ma atas sharingnya. Itu berarti benar-benar harus menata hati ya, karena support sistemnya cuma berdua gitu ya Bu Eli ya. Komunitas berarti ya Bu Iva, harus masuk komunitas. Benar. Ikut ini nggak, ikut kelas FIT nggak Ma? Ikut. Oke, sip. Alhamdulillah. Nanti sering-sering sharing di situ, Ma. Atau sering-sering tanya, sering-sering ngobrol juga. Selain di kelas FIT, mungkin bisa ke komunitas juga ya, Bu Iva, saling menguatkan. Karena pasti mama-mama itu sharingnya tidak hanya sifatnya motivasi, tapi biasanya juga ngasih ide ya, Bu Iva, ide-ide belajar gitu. Oh, diginiin aja. Termasuk ide-ide untuk gimana ya Bu Iva, membangun kepatuhan anak-anak. Oh, dikasih ini, itu biasanya punya tips dan triks. Jadi masuk ke komunitas, Ma. Kalau saya masih ingat yang kata Bu Santi itu Bu Iva ya. Jadi untuk yang negatif-negatif artinya orang-orang yang suka negatif gitu ya, secara lisan maupun mungkin memberikan pemikiran-pemikiran ke kita yang justru down, itu mending di skip aja. Kita deket-deket sama orang yang mungkin bisa memberikan sisi positif ke kita, memberikan motivasi, memberikan solusi, memberikan jalan yang kata Mama Lucy tadi terarah itu ya Bu Iva. Ya, betul sekali. Apalagi merantau ini ya. Iya, betul. Betul Bu Eli, karena ya itu tadi ya, benar-benar kalau untuk Mama Akifah ini karena dengan hanya berdua gitu ya, support sistemnya hanya berdua, terus Mama Akifah juga sendiri gitu kan ya, pasti papanya juga kerja gitu. Jadi benar-benar menata hatinya itu luar biasa ya Bu Eli, harus gitu ya. Baik Bu Eli, sebenarnya ini ada banyak pertanyaan gitu ya Bu Eli, yang masuk chat gitu ya. Cuman memang mohon maaf, tapi ini sudah kami simpan pertanyaannya, nanti akan kami jawab melalui jika memang masuk ke grup ya, jika memang masuk ke grup akan kami jawab di grup gitu ya Bu Eli. Betul, atau mungkin bila ada kesempatan kita jawab mungkin di ini ya Bu Eva, di media yang lain mungkin ya, semoga bisa. Jadi ini sudah kami simpan semuanya pertanyaannya. Semoga ada kesempatan kami untuk menjawab, karena ini adalah pertanyaan yang biasanya memang muncul ya Bu Iva untuk anak-anak terlambat intervensi, masalah behavior, masalah tidak kunjung merespon suara, kemudian ya banyak menurunkan ego. Di sini ada pertanyaan ego. Oke. Alat juga ya Bu Eli, tentang alat pendengar gitu ya, yang memang yang sesuai ya. Iya. Nanti akan kami ini ada yang sudah menjawab dari Mama Farel gitu ya. Baik, iya. Bu Eli, karena waktunya kurang 3 menit. 3 menit ya. Ada closing statement Bu Eli. Oke, sebelum diakhiri ya, untuk Mama Papa semua, Bapak Ibu semua, bahwa anak-anak terlambat intervensi itu tidak sama dengan tidak memiliki kesempatan untuk belajar mendengar dan berbahasa. Mereka memiliki kesempatan yang sama seperti anak-anak usia dini. Mereka memiliki kesempatan. Yang penting kita betul-betul menata hati dan pikiran kita bahwa target yang kita canangkan untuk anak-anak yang terlambat intervensi itu harus benar-benar realistis. Artinya banyak hal, banyak aspek, tidak hanya di kemampuan mendengar, tapi kecepatan mereka menyerap informasi tidak selalu cepat. Bisa jadi memang mereka butuh pengulangan yang jauh lebih banyak, butuh pendekatan yang jauh lebih sering atau intensif. Kemudian dari aspek lain, bicara misalkan,
mereka juga memiliki hal-hal yang harus kita pahami, bicaranya ada batas ya Bu Iva, artinya ada batas bagi anak-anak terlambat intervensi itu memang ada konsonan yang mungkin tidak bisa keluar karena kondisi oral motornya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu bisa kita runtut untuk kita canangkan bersama, kita susun bersama terapis atau mungkin siapapun yang terlibat mengenai target anak yang realistis baik dari sisi akademik maupun non-akademik, terutama minat dan bakat. Apa sih hal-hal yang bisa kita potensikan sehingga anak ini tidak hanya mandiri secara bina diri, tapi juga mandiri yang mungkin mandiri secara finansial nantinya di masa depan, sehingga kita perlu menggali betul potensinya. Artinya kita tidak melulu terus-menerus bertanya atau memikirkan tentang gimana ya bicaranya supaya jelas, gimana ya bicaranya supaya bagus, gimana ya bicaranya supaya panjang. Jadi tidak hanya itu, tapi kita lihat semuanya, sosial emosional, apakah dia memiliki kepercayaan diri ketika dengan orang lain atau bersosialisasi, apakah dia juga siap untuk potensinya digali, apa ya kira-kira kemampuan yang bisa dipotensikan. Oh, dia suka menggambar, kira-kira apa ya lapangan apa ya yang bisa saya ikutkan, oh ikut lomba mungkin atau apapun. Nah, itu bisa kita cari dan kita kembangkan. Jadi kita tidak, seperti kata Mama Lucy, kita tidak menyerah, tidak ada kata terlambat, kita kejar, kita bangkit, nangis oke, nangis nggak apa-apa, tapi kita kemudian bangkit kembali, cari komunitas yang mendukung, cari komunitas yang positif, sering mencari ilmu, seperti kata Bu Sinta tadi, ilmunya kepada siapapun, kepada audiologis mungkin, kepada terapis yang bersangkutan, intinya kepada orang-orang yang kita rasa dia atau beliau-beliau ini lebih paham, itu seperti itu, supaya jalan kita lebih terarah. Begitu Bu Iva. Baik, terima kasih Bu Eli. Dan terima kasih juga buat mama-mama semua yang sudah mau sharing gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Pak Yo. Silakan Pak Yo. Iya, terima kasih Bu Iva karena luar biasa malam hari ini gitu ya. Dan begitu banyak yang sudah bergabung untuk sharing. Harapannya wadah ini memang benar-benar akan demikian gitu ya. Jadi tidak akan dominasi oleh teman-teman dari Aurika, tapi kita hanya memandu saja sifatnya, dan kita berharap bahwa mama-mama dan papa-papa inilah yang akan lebih banyak untuk memberikan pengalaman gitu, karena setiap orang pasti kita yakin punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau ini bisa dibagikan satu dengan yang lain, pasti akan bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan motivasi, dan bisa memberikan tips-tips baru tentunya untuk kita bagaimana membersamai anak-anak kita gitu ya. Mohon doanya saja Aurika untuk bisa tetap menyelenggarakan acara ini rutin setiap hari Selasa malam, dan kita juga selalu dapat kesempatan untuk bisa hadir, dan kami berharap bahwa ketika kami share, mohon bantuan untuk bisa di-share juga ke rekan-rekan yang lain gitu, biar punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung dan berbagi tentunya, dan untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk bisa membersamai anak-anak kita. Nah, apa dan bagaimana minggu depan? Ada bocoran Bu Eli narasumbernya? Sekolah inklusi. Saya? Minggu depan sekolah inklusi Bapak Ibu. Oke. Tentang sekolah inklusi. Ya, minggu depan kita akan ngobrol tentang sekolah, gitu ya, sekolah inklusi, karena ini sudah mulai mendekat nih menuju ke tahun ajaran baru, tentunya sudah mulai mencari-cari sekolah dan bagaimana sih kita mencari sekolah yang nanti kira-kira tepat buat anak-anak kita. Insya Allah kita akan sajikan 2 pertemuan Pak Yo. Ya, 2 sesi ya. 2 sesi. Jadi Selasa depan dan Selasa depannya lagi kita akan masih berbicara hal yang sama, yaitu terkait dengan bagaimana menyiapkan anak-anak kita untuk masuk di pendidikan inklusi, bagaimana kita memilih sekolah inklusi yang pas buat anak-anak kita gitu. Atau bahkan mungkin bisa jadi bukan sekolah inklusi gitu, tapi adalah sekolah yang memang nantinya ramah buat anak-anak kita. Bagaimana? Kita ikuti minggu depan ya. Tunggu sharingnya, tunggu flyernya untuk bisa dibagikan ke yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Iva, Bu Eli yang sudah memandu acara dengan luar biasa malam hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat buat semua papa mama di
daerah dan bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih.